Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 57. Alvin menatap nanar kertas buffalo warna pink dengan gambar dua kartun orang yang tersenyum berdampingan. Undangan pernikahan Amel dan Ramdan yang tidak akan lama lagi. Mulutnya berkali-kali mengeluarkan nafas. Masih belum rela, tanya seseorang yang mendorong kursi roda dengan tangannya sendiri. Alvin menoleh. Ia mendapati Haikal yang mendekat ke arahnya. Aku juga nggak tahu. Ada yang sakit, tapi aku nggak mau mengakui. Kalau dia bahagia, bukankah seharusnya aku juga bahagia? Tanya Alvin. Ia kini melempar pandangan ke arah kolam biru di hadapannya. Mereka berdua kini sedang berada di taman belakang, tepatnya di kediaman Haikal. Desain undangannya cukup menawan. Kalau aku jadi kamu, bisa jadi membayangkan jika namaku yang ada di sini, ucap Haikal, sembari mengambil kertas undangan di atas meja persegi yang ukurannya tidak terlalu lebar. Ia terkekeh saat mengucapkan itu. Kamu menghayalkannya juga gak bakal jadi kenyataan, dengus Alvin, sedikit kesal karena sahabatnya itu mengejek dirinya. Terus? Kamu masih mau berbuat baik sama dia setelah apa yang terjadi? Tanya Haikal, menaruh kembali kertas undangan ke atas meja. Aku terlalu banyak nyakitin perasaannya. Bukan hanya itu, aku juga telah merusak kepercayaan keluarganya padaku. Sudah seharusnya aku melakukan itu, jelas Alvin. Tapi konsekuensinya kita nggak akan menderita kerugian terus. Tapi konsekuensinya kita akan menderita kerugian terus. Kita terlalu baik hati kepada dia yang bukan siapa-siapa, balas Haikal lagi. Ia sebenarnya sudah lelah dengan kepura-puraan yang ia lakukan untuk salah satu pelanggannya. Kamu emang hanya mementingkan bisnis ya, komentar Alvin. Aku lupa, bisnis dan kebaikan yang tulus gak akan bisa bersatu, lanjutnya. Haikal menghela nafas. Bukan begitu, ini juga bukan tentang ketulusan, tapi sudahlah. Aku serahkan semuanya padamu. Bagaimanapun semua adalah milikmu. Aku bukan siapa-siapa, jelas Haikal, memilih untuk menatap bunga-bunga di pot yang berjajar di dekat kolam. Terima kasih sudah memahamiku, Kal. Aku memang menyebalkan, ucap Alvin dengan kekehan di akhirnya. Haikal ikut terkekeh, semakin lama justru tertawa lebar, merasa kasihan kepada temannya yang tengah patah hati untuk cinta yang datang terlambat. Amel mematuk dirinya di cermin. Ia terus-terusan membayangkan bagaimana ijab akan dilakukan lusa. Betapa bergetarnya dadanya saat ini menunggu momen itu, pernikahan keduanya dengan seseorang yang ia sukai. Sembari mengeringkan rambut dengan hair dryer, ia menggunakan sebelah tangannya lagi untuk mengetuk ponsel. Sebuah nama tiba-tiba muncul, melakukan panggilan telepon. Ada apa? Tanya Amel sedikit ketus karena merasa seseorang di sana hanya mengganggunya. Mel, kita harus bicara. Ini penting. Kamu harus tahu sebelum menyesal, ucap Alvin dengan suara terdesak. Amel mengernyitkan alis. Ini sudah pukul 7 malam. Untuk apa mantan suaminya itu mengajak bertemu? Kenapa nggak dibicarain di sini aja? Ini udah malam loh, Pak, ucap Amel seraya menekankan kata di akhirnya. Saya rasa untuk revisi proposal sudah nggak ada masalah kan? Tanya Amel memastikan lagi. Padahal beberapa hari lalu revisiannya telah rampung dan disetujui oleh kedua dosen pembimbingnya. Ini tentang Ramdan. Kita harus bicara empat mata biar nggak jadi kesalahpahaman, Mel. Aku mohon. Juga aku ingin memberi kamu sesuatu yang belum sempat aku berikan dulu, ucap Alvin. Mendengar nama calon suaminya disebut membuat Amel khawatir. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengiyakan ajakan Alvin. Di mana? Aku juga sekalian mau ngantar undangan ke teman sekolahku dulu. Jangan jauh-jauh dari rumahku, jelas Amel. Sedikit memberi alasan bahwa dirinya tidak secara khusus bertemu Alvin, tapi sekalian karena harus bertemu teman lama di kafe dekat rumahmu. Siapa, Mel? Suara Haris mengagetkan Amel. Ia menoleh mendapati bapaknya yang masuk ke kamar. Ini teman Pak, ada apa? Tanya Amel. Tidak biasanya bapak mengunjungi kamarnya kecuali memang benar-benar ada yang ingin disampaikan.
Oh, teman kamu kan? Tanya Haris seperti memastikan. Amel mengangguk. Ia tidak berbohong. Alvin termasuk temannya kan? Dulu saat mereka masih berstatus suami istri pernah berikrar bahwa mereka telah menjadi teman. Jam berapa? Tanya Amel. Habis Isya. Balas Alvin cepat. Oke, aku matikan. Ucap Amel lalu memutus hubungan. Tumben bapak ke kamar aku, kenapa? Tanya Amel tersenyum dan menepuk kursi di sampingnya. Haris ikut duduk menatap wajah putrinya dari cermin. Bapak mau tanya serius. Apa Alvin masih menghubungi kamu? Amel menoleh cepat ke arah bapaknya, menatap wajah itu dengan terkejut. Kenapa bapak tanya itu terus? Rasanya udah sering bapak nanya itu. Ngapain juga aku masih hubungan sama dia, Pak? Jelas Amel. Tangannya lebih memilih sibuk dengan botol toner. Tatapannya meneliti komposisinya. Ia sebenarnya takut jika ketahuan barusan yang menghubunginya adalah Alvin. Oh, sorry guys. Dia selalu datang ke tempat bapak jualan dan itu sangat mengganggu. Berarti dia nggak ganggu kamu, tanya Haris. Nggak pak, aku malah jarang lihat dia. Namanya dosen pasti sibuk. Apalagi aku sekarang nggak ada matkul yang diampu sama dia. Dia suka datengin bapak selama ini, tanya Amal tidak percaya. Iya, dia minta bapak maafin dia. Bapak ngelihatnya kasihan, tapi mengingat perlakuan dia ke kamu, bapak nggak terima. Kabarnya dia juga udah memutuskan si ceweknya dan mau balik sama kamu. Terus-terusan begitu, jelas Haris. Terus bapak gimana? Tanya Amel. Bapak usir dia. Walau nanti dia datang lagi, semakin hari badannya kelihatan kurus. Entah dia nggak makan atau gimana, jelas Haris. Nak, panggil Haris. Iya pak, Amel mengangguk. Jangan berhubungan lagi dengan pria itu. Walau nanti kamu tahu dia sudah berubah. Fokuslah pada Ramdan yang akan jadi masa depanmu. Pasti pak, aku nggak pernah cinta sama Alvin dari dulu. Aku mencintai Kak Ramdan. Baguslah, bapak jadi lega karenanya. Ngomong-ngomong, kamu nggak ada hutang kan sama Alvin, apapun itu? Pemberian dia udah kamu kembalikan, tanya Haris. Amel terlihat berpikir, pemberian Alvin. Banyak. Toko, makanan, uang ATM dan semuanya tidak ia ganti. Dia membayar sewa toko selama setahun. Haruskah aku kembalikan pak? Tanya Amel. Kembalikan, biar kita nggak berhutang budi. Tapi dia membayar itu juga untuk membayar hutang budinya sama bapak. Berarti impas pak. Kembalikan aja, kita ikhlas menolong dia waktu dulu. Nggak perlu balas budi. Tapi aku belum cukup modal untuk mengembalikan semuanya. Kalau bapak ingin, insya Allah aku usahakan mengembalikan semuanya pada dia pak. Hingga kita bisa benar-benar lepas dan tidak ada hutang apapun pada dia. Iya nak, bapak doakan rumah tangganya nanti tentram ya, tanpa gangguan apapun. Bapak takut Alvin malah mengganggu kalian. Enggak kok pak, tenang aja. Aku dan Kak Ramdan sudah kuat mental. Cinta kami juga kuat, gak bakal ada yang bisa menggoyahkan. Apalagi kami sebentar lagi diikat oleh janji suci. Haris mengelus rambut anaknya dengan lembut, lalu beralih ke pundak. Jangan ragu dengan pilihanmu. Ketika kamu sudah memilih, maka langkah selanjutnya adalah konsisten dengan pilihanmu. Walau di depan mungkin kamu akan temukan hal-hal yang gak sesuai pikiranmu sebelumnya, jelas Haris dengan senyuman. Amel menganggukkan kepala. Ia memegang telapak tangan bapaknya yang kini telah berpindah ke pipinya. Menciumnya sekilas, lalu memeluk pria yang sudah bertahun menemaninya tanpa seorang ibu. Aku mau ke tempat teman lamaku pak. Ternyata aku belum undang dia, sekalian mau silaturahmi sama bapak dan ibunya malam ini, ungkap Amel setelah melepas pelukan. Temanmu yang mana? Tanya Haris. Kokom, inget gak? Dia dulu rumahnya deket sini, anak Pak Sardi, tapi pindah ke desa sebelah. Oh Pak Sardi, iya bapak ingat, hati-hati ya, atau ajak adikmu buat temenin, ucap Haris. Gak usah pak, iya kalau dia mau, dejak Amel, membuat Haris gemas dan tertawa dibuatnya. Nanti bapak yang nyuruh dia. Walau bagaimanapun sebagai seorang bapak, Haris tetaplah sangat menyayangi Amel. Tetap khawatir terjadi apa-apa pada putrinya, walau berjalan hanya ke desa sebelah. Amel membuka lemarinya untuk memilih pakaian yang ia kenakan. Saat memilah, matanya tertuju pada hoodie berwarna pink yang Alvin belikan saat mereka berbulan madu. Kayaknya aku harus kembaliin ini juga, lirik Amel. Ia segera mengambil lalu melipatnya, memasukkannya ke dalam paper bag berukuran sedang. Rafa terlihat siap dengan setelan hoodie berwarna hitam. Aroma pomade begitu menyeruak saat Amel mencium rambut remaja itu. Kita cuma mau ke rumah Mbak Kokom, ngapain kamu dandan begini? Tanya Amel. Ya biarin suka-suka aku, ganteng dan keren kan? Rafa berbicara dengan percaya diri. Ia mengangkat tangan kanannya ke atas untuk memperlihatkan ototnya yang tertutup hoodie. Narsis, ayo berangkat, nanti kemalaman, ajak Amel yang menarik bagian belakang pakaian sang adik, membuat Rafa merengut kesal dan memberontak untuk melepaskan diri. Setelah
Kan undangan kepada wanita bernama Kokom dan mengobrol sekitar 15 menit dengan keluarga teman lamanya itu. Amel menyuruh Rafa untuk melajukan kendaraannya ke sebuah kafetaria. Pak, belikan kakak batagor di dekat Gang Mawar. Kakak mau nemuin teman dulu, ucap Amel. Ia tak ingin mempertemukan sang adik dengan mantan suaminya. Rafa yang tidak mencurigai apapun menurut saja dengan anggukan polos. Amel menghirup nafas lega. Terlihat di salah satu meja seorang pria memunggunginya. Tegapnya punggung itu ia sudah sangat hafal. Alvin Mahendra. Selamat malam, sapa Amel setelah mengucap salam sebelumnya. Alvin mengangguk dan menjawab salam. Amel menjulurkan paperback ke di atas meja. Benda itu mendekat ke arah Benda itu ia dekatkan ke arah Alvin. Aku kembalikan ini, ujar Amel. Sisanya kita bicarain setelah kamu bicara. Apa yang mau kamu ceritakan? Tanya Amel langsung. Alvin masih diam. Ia menatap lurus ke arah paperback yang disodorkan oleh Amel. Benda di dalamnya sedikit mencuat keluar. Ia tidak asing dengan kain berbulu itu. Hoodie pemberian darinya untuk Amel. Kenapa wanita itu mengembalikannya? Sebegitu inginnya kah dirinya menghilang dari kehidupan wanita itu? Bukan aku yang menghamili Wati, ucap Alvin setelah mereka berdua sama-sama dalam keheningan.